Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada absensi. Yang pertama Nurul Misbatul Kolbi, yang kedua Miftahul Jannah, yang ketiga Omayanti, yang keempat Jasa Gusmika Satri, yang kelima Christine Fania. Hadir hari ini semua ya Nanda? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global. Sebelumnya siapa yang tahu itu pemanasan global? Baiklah, pada pertemuan kita kali ini yaitu pemanasan global. Kepada Ananda, siapa yang tahu itu pemanasan global? Tata, silakan. Meningkat suhu di bumi. Contohnya seperti apa meningkat suhu di bumi itu? Kalau kita keluar rumah, apa yang kita rasakan? Panas. Selain itu, ada lagi. Untuk lebih jelas lagi, Ibu akan mengasih film yang berkaitan dengan pemanasan global. Dan kita akan menonton video pemanasan global terlebih dahulu. Nah, ada kesempatan ini. Mohon disimak ya, filmnya nanti akan Ibu tanya kesimpulan dari filmnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi pemanasan global atau global warming. Kelas 7 semester genap. Mari menyimak. Planet bumi yang kita tempati ini merupakan planet yang paling ideal untuk kehidupan makhluk hidup. Hal ini karena bumi kita lihat banyak terkandung air dan suhu di bumi cenderung stabil. Hal ini karena bumi memiliki lapisan atmosfer, yaitu lapisan gas yang melindungi bumi, terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan hingga eksosfer. Nah, lapisan-lapisan ini melindungi bumi dari sinar matahari secara langsung. Sinar matahari yang sampai ke bumi ada yang digunakan oleh bumi sehingga diserap, ada yang dipantulkan kembali, ada juga yang tidak bisa menembus karena adanya lapisan ozon. Nah, kondisi ini ketika semua berjalan dengan baik, baik maupun kondisi di atmosfer. Namun menjadi berbeda ketika di bumi ini dipenuhi dengan banyaknya kendaraan bermotor, asap pabrik, tebang hutan yang menyebabkan banyaknya CO2, CH4, dan NO2 di atmosfer. Adanya gas-gas tersebut di atmosfer menyebabkan pantulan panas matahari dari bumi kembali lagi ke dalam bumi. Akibatnya apa? Bumi menjadi semakin panas, suhu bumi meningkat karena panasnya tidak bisa keluar ke atmosfer. Hal ini yang dinamakan dengan pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Penyebab utama dari pemanasan global adalah efek rumah kaca, yaitu proses pemanasan
greenhouse itu sendiri, yaitu memerangkap panas sehingga tanaman yang ada di dalam greenhouse memiliki cukup panas untuk pertumbuhannya. Sedangkan kalau greenhouse di efek di bumi menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Hal inilah yang disebut dengan pemanasan global. Lalu bagaimana dampak dari pemanasan global? Beberapa dampak yang muncul adalah es di kutub mencair, perubahan musim, terjadi kepunahan makhluk hidup, terjadinya pemutihan koral atau karang, hingga daratan tenggelam karena permukaan air laut naik. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memulihkan bumi yaitu dengan penghijauan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, membiasakan penggunaan bahan ramah lingkungan, dan penghematan energi. Mari kita jaga bumi kita agar bisa menghijau kembali. Baiklah Nanda, tadi kita sudah menonton video. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa terjadinya pemanasan global itu? Saudari Umi, silakan. Pemanasan global yaitu peningkatan suhu pada bumi yang dapat disebabkan oleh efek rumah kaca. Jadi pemanasan global ini adalah spidolnya nggak ada lagi ya, ini dijelaskan aja lagi. Pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi di atmosfer yang mengakibatkan terasa panasnya tiba di bumi. Jadi yang menyebabkan bumi ini panas adalah matahari, karena suhu di matahari meningkat. Bahkan kalau bumi ini panas, apa yang terjadi di bumi kita ini? Kekeringan. Baiklah jawab. Sini ibu akan menyempurnakan jawaban masing-masingnya. Bahwa pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu di bumi. Dari dulu kan suhu di bumi ini kan biasa aja, sekarang terasa panas ketika kita di luar rumah. Badan suka berpeluh di siang hari. Terasa begitu sangat panas karena faktor dari matahari itu sendiri yang meningkat suhu di sana. Jadi yang menyebabkannya itu yang pertama aktivitas manusia. Contohnya kendaraan bermotor. Yang kedua penebangan hutan. Kan kalau kita dekat hutan, rumah kita kan dingin, ada penghijauan di sana. Kalau hutannya gundul pasti panas, nggak ada yang menampung apanya lagi. Panasnya matahari itu nggak ada ditampung, langsung ditaruh sama tanah gitu. Jadi itu menyebabkan panasnya matahari. Dan faktor dari lingkungan. Lingkungan kita yang seperti apa? Yang pembuangan limbah sembarangan, orang yang pabrik-pabrik panas itu diapakan, efek rumah kaca juga. Dan yang menyebabkan terjadinya pemanasan global itu salah satunya dengan faktor manusia yang peduli akan lingkungan. Jadi manusia itu tidak peduli, dia cukup menebang hutan, dia tidak memikirkan apa nasib generasi muda yang akan datang. Dampaknya itu salah satunya yaitu ibu akan menjelaskan seperti pembuangan limbah pabrik yang sembarangan. Contohnya kan pabrik-pabrik kota besar-besar itu kan membuang sampah itu kan sembarangan. Jadi ikan di dalam sungai itu akan mati, dia tidak hidup dengan keadaan air yang bersih karena sifat ikan itu suka hidup di keadaan yang bersih. Cara menanggulanginya yaitu penghijauan. Contohnya kita tanam kembali penghijauan di hutan dan mengurangi kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor itu juga pengaruh dari pemanasan global karena asapnya yang begitu hitam bisa mengakibatkan kita sesak napas kan. Dan yang terakhir yaitu cara menanggulanginya yaitu kepedulian kita terhadap lingkungan. Hanya itu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembagian kelompok yang terdiri dari 2 orang kelompok. Di sini ibu bikin. Yang kelompok 1 Nurul, Olmayenti sama Tata. Silakan ambil posisi kelompoknya. Yang kedua Biasa sama Fania di sini. Bikin kelompok. Baiklah. Pada rangka kegiatan silakan disimak LKPD Teredukasi. Amati benda-benda yang ada di sekitar. Yang kedua, perhatikan benda-benda tersebut satu persatu. Perhatikan bagaimana itu pohon kita, bagaimana seperti apa warna langit kita, bagaimana itu pohon itu bisa tidak berbuah gitu. Dan
selanjutnya catat hasil yang telah diamati dan simpulkan. Jadi apa nama objeknya yang terlihat pada Anda semua? Bisa dilihat tanaman di luar? Boleh dilihat? Ini apa namanya? HP. Ibu akan menghidupkan sensor HP. Coba ibu taruh di tangan Oma yang tidak lama-lama. Ini cahaya kan? Apa terasa di tangannya? Panas. Apa terasa? Panas. Jadi ini cahaya ini terasa panas di kulit. Jadi sensor HP. Tadi sudah ibu jelaskan kepada saudari, sudah rasakan all? Sensor HP itu akan panas di tangan. Sensor HP itu kan panas di tangan. Menurut Olma Yenti, kan masuk ke ya kan? Apa yang terasa di tangannya itu? Jelaskan di sana. Ini apa Nanda? Daun. Sama-sama daun keduanya kan? Kenapa ini kering? Kenapa ini hijau? Kenapa ini kering? Karena apa? Kelebihan terkena matahari. Yang ini belum kelebihan. Dia kena matahari juga tapi tidak kelebihan. Ini karena kelebihan dia bisa kering. Nah, jadi ini salah satu faktor dari pemanasan global. Yang kering ini, ya. Bikin daun. Apakah sudah paham tentang ini, Nanda? Paham. Coba sebutkan yang pertama, Fania, apa yang kita perhatikan tadi? Yang pertama itu, nah, yang apa, Diksi? Daun apa? Daun yang mulanya hijau menjadi kering. Ya, berapa aja daun? Baiklah, ibu akan menjelaskan kembali kenapa bisa daun ini kering dan keras. Karena faktor pemanasan global yang berlebihan. Matahari itu kan panas. Jadi kalau kena matahari dia bisa dari yang bagus seperti ini, dia bisa hangus seperti ini dan kering. Bisa kayak gitu. Ini adalah faktor dari pemanasan global. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkannya? Proses terjadinya pemanasan global ini. Awalnya itu dari mana mula dapatnya pemanasan global ini sampai itu kemana? Baiklah, kepada Ananda, coba bacakan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu pemanasan global? Kelompok 2 dipersilakan kepada Nurul boleh, Tata boleh, Olma Yenti boleh. Silakan dibacakan LKPD yang telah ibu berikan. Pemanasan global atau global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, Fania, apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global itu? Penyebabnya? Penyebab terjadinya? Fania, silakan penyebabnya? Ya lagi, yang B-nya? Aktivitas manusia. Bisa dilihat gambarnya itu seperti apa? Selanjutnya yang ketiga yaitu dampak dari pemanasan global. Silakan Tata baca. Berkurangnya volume es di kutub selatan, Lagi semuanya baca. tenggelamnya pulau-pulau kecil, Hmm, berkambuhnya lingkungan tembakau, pemutihan terumbu karang, perubahan iklim. berubah iklim. Selanjutnya yaitu cara menanggulangi apa? Hemat energi, menjadi sumber energi alternatif, Contohnya energi darat, air, bumi. bahaya Ya. Cara penanggulangan pemanasan global itu yang pertama menghemat sumber energi, yang kedua mencari sumber energi alternatif, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya, dan yang keempat menanam kembali tanaman hijau yang ada di muka bumi ini agar tidak kepanasan lagi. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu, baiklah ibu akan menyimpulkannya yaitu pemanasan global itu adalah bersumber dari matahari itu
mengeluarkan cahayanya di bumi. Karena tidak ada pepohonan hijau yang menahan cahayanya tersebut. Jadi itulah yang mengakibatkan matahari bumi ini terasa panas. Apakah sudah mengerti semua? Terima kasih. Hanya itu dapat Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu akan menilai lembar pengamatan dari Ananda semua. Silakan duduk ke tempatnya kembali. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini Ananda semua. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah dan janggal Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.